Selamat berjumpa kembali pada pelajaran mengenai HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Pengembangan HTTP itu diprakarsai oleh tim yang namanya Berners-Lee di CERN itu pada tahun 1989. Jadi sebetulnya protokol ini sudah dimulai sejak lama ya, sejak tahun 89 ya. Terus kemudian HTTP versi 1 ya, 1.1 ini pertama kali didokumentasikan dalam sebuah RFC atau Request for Comment ya, itu pada tahun 97 ya, yaitu RFC nomor 2068, yaitu seperti ini ya. Kalau kita buka di dalam websitenya RFC, maka Anda akan menemukan seperti ini ya. Ini menjelaskan semua protokol atau apa itu komunikasi ya, protokol komunikasi yang didefinisikan bersama ya di sini untuk menjadi suatu standarisasi yang nantinya akan dipatuhi oleh para pembuat server maupun browser ya. Jadi komunikasi HTTP. Ini detailnya seperti apa silakan dipelajari sendiri ya. Karena saya tidak akan membahas secara detail satu persatu. Jadi nanti fokus dari mata kuliah ini, setelah kita mengenal HTTP, kita akan langsung praktek kepada rekayasa perangkat lunak berbasis web. Oke, lanjut. Ini tahun 97 ya, didokumentasikan dalam RFC 2068. Kemudian spesifikasi itu diperbaharui ya. Jadi mengalami suatu pembaruan dengan RFC 2616, yaitu pada tahun 1999. Lalu kemudian digantikan oleh keluarga RFC nomor 7230 ya, pada tahun 2014. Ya, maksudnya RFC 7230 ya. Ini seperti ini ya. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi mengalami perbaikan sesuai dengan perkembangan dari tuntutan aplikasi ya, tuntutan teknologi itu semakin berkembang ya. Terus di sini ada isu-isu yang ditemukan pada RFC sebelumnya, maka di sini terjadi semacam penyempurnaan, penambahan fitur, terus penyempurnaan dari segala macam bug ya, atau isu yang ada di RFC sebelumnya. Ini bisa kita pelajari ya. Jadi kalau kita berniat untuk menjadi seorang developer, bahkan seorang hacker, itu harus mempelajari RFC. Jadi tahu cara kerja dari sistem HTTP ini secara detail. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah ringkasannya ya di RFC 7230 ya, itu membahas mengenai sintaks dan routing pesan ya. Terus ada 7231 ya, mengenai semantik dan konten. Kemudian dilanjut 7232 ya. Lalu 7233, 7234, 7235 dan 7540 ya. Masing-masing ini ada pembahasan yang lebih detail di sini ya, mengenai permintaan bersyarat pada RFC 7232, mengenai rentang permintaan pada RFC 7233 ya, mengenai sistem caching ya, cache ya pada RFC 7234, mengenai autentikasi pada RFC 7235.
tadi kita membahas RFC ya dengan nomor dokumennya, maka mungkin dari antara kita semua ada yang belum paham ya apa itu RFC ya. Jadi RFC itu adalah sebuah dokumen request for comment ya. Nah, ini adalah salah satu dokumen informasi yang nantinya akan dijadikan standar internet ya. Dia akan ada nomornya ya, berseri dan diikuti secara luas oleh ini perangkat lunak ya yang digunakan dalam jaringan internet. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan ya, kalau mengenai apa itu RFC web ya atau HTTP ya, tentunya nanti yang berkaitan adalah pengembang dari web server ataupun pengembang dari apa itu browser dan sebagainya, itu harus mengikuti apa yang sudah distandarkan di dalam dokumen RFC ya. Nah, ini digunakan dalam jaringan internet dan beberapa sistem operasi jaringan ya. Jadi dia tidak hanya di Windows ya, ada di Unix, ada di Novel Netware ya, ada di Linux, FreeBSD dan lain-lain ya. RFC ini kini diterbitkan di bawah arahan ini ya, ISOC atau Internet Society ya, ISOC, dan badan-badan penyusun standar-standar teknis seperti IETF ya, Internet Engineering Task Force. Terus ada atau IRTF ya, Internet Research Task Force. Nah, ini seluruh standar internet dan juga TCP/IP selalu dipublikasikan dalam RFC. Tapi meskipun tidak semua RFC mendefinisikan standar internet, tapi beberapa RFC bahkan hanya menawarkan informasi saja ya. Jadi hanya informasi, eksperimen dan sebagainya. Tapi di dalam HTTP itu sudah terstandarisasi ya dengan baik di dalam dokumen RFC. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pengertian dari HTTP atau Hypertext Transfer Protocol ya. Di sini HTTP ini adalah protokol jaringan ya, lapisan aplikasi. Jadi dia berjalan di dalam application layer. Itu dikembangkan untuk membantu proses komunikasi transfer antar komputer ya. Protokol ini berguna untuk mentransfer data atau informasi seperti dokumen, file, gambar dan video multimedia ya, itu antar host atau antar komputer di dalam jaringan TCP/IP atau internet ya pastinya. Lalu kemudian ya, dokumen lengkap itu direkonstruksi dari berbagai sub dokumen yang diambil ya, misalnya teks dan sebagainya. Itu kemudian tadi ya, teks, deskripsi, tata letak, gambar dan sebagainya dan banyak lagi. Itu direkonstruksi, nanti ditampilkan di dalam klien atau penampil ya. Dalam hal ini biasanya adalah browser. Nah, protokol HTTP ini menyediakan kumpulan perintah di dalam komunikasi antar jaringan. Jadi banyak kumpulan perintah ya yang ada artinya di dalam HTTP ini. Kemudian komunikasi tersebut berlangsung antara web ya, web server dengan komputer klien atau sebaliknya ya. Lalu komputer klien ini melakukan permintaan dengan cara mengakses alamat IP atau domain URL ya dari web server. Kemudian web server ini akan merespon ya, mengelola dulu. Dia akan menerima, terus dikelola ya, kemudian sesuai dengan kode ya, kode yang dimasukkan. Jadi perintahnya apa yang diterima, nanti dia ada kodenya, nanti yang akan kita bahas lebih lanjut ya, HTTP code itu. Kemudian dari web ini akan memberikan respon ya, berupa dokumen, terus gambar, multimedia, streaming, bahkan ya sekarang ya, dan sebagainya yang akan nanti akan didekode atau ditampilkan di dalam klien atau browser. Nah, ini ya HTTP dan OSI layer. Jadi HTTP ini berjalan di dalam application layer atau layer 7 ya. Ini di sini. Jadi kalau di
di dalam layer-layer itu kan ada satu physical, dua data link, ada network layer, ya, ada transport layer, session, presentation, dan application. Nah, di sini HTTP itu berada di dalam application layer. HTTP, FTP, DNS, SNMP, Telnet ini ada di sini. Protokol di bawahnya, contohnya ini ya, SSL, TLS, ini adalah untuk enkripsi. Lalu di bawahnya ada protokol PPTP ya, untuk VPN, untuk NetBIOS dan sebagainya, protokolnya Windows. Lalu di bawahnya tentunya jenis paketnya ya, atau transport layer. Jadi paket yang membawa atau mentransport itu jenisnya apa ya, ada TCP, ada UDP. Bedanya secara sekilas ya, TCP itu dia mempunyai ini ya, memastikan bahwa paket yang dikirim itu sampai dengan baik gitu ya, karena ada parity bit ya. Kalau UDP dia modelnya broadcast ya, antar port gitu, sama TCP juga antar port, tapi di UDP itu tidak ada jaminan bahwa paket itu diterima dalam keadaan baik atau tidak. Biasanya untuk streaming ya, streaming lagu, streaming video dan sebagainya. Lalu IP ya, IP ARP, ICMP, ISEC, IPsec itu ada di layer bawahnya. Di bawahnya lagi PPP ya, ATM, Ethernet ya, MAC address dan sebagainya itu kan ada di situ apa mengacu pada layer 2. Di bawahnya lagi ada layer fisikal ya. Di situ ada Ethernet secara fisik ya. Kalau yang di layer 2 itu Ethernet secara alamat ya, alamat pengalamatan hardware address. Kalau yang di bawah secara fisik USB, Bluetooth ya. Terus IEEE 802.11 ya, atau Wi-Fi 802.3 dan sebagainya, atau Ethernet. Oke, lanjut. Nah, ini menjelaskan bagaimana cara komunikasi dari HTTP, layanan server HTTP. Ketika request ini datang ya, jadi request itu masuk, diterima ya, lalu dia akan dicek apakah ada di dalam cache atau tidak. Ketika di dalam cache ini ada, dia akan dicek apakah fresh atau tidak ya, maksudnya cache itu expired atau enggak gitu ya. Kalau di sini cache enough ya, yes, maka data yang ada di dalam cache itu akan langsung dideliver ke klien. Jadi dia akan mengambil dari cache. Kalau dalam cache itu nggak ada, tentunya dia akan langsung diambil dari server ya. Dia akan menghubungi ke dalam server web, lalu sebelum diberikan kepada klien dia akan disimpan di dalam cache ya. Ini sistem cache dari HTTP. Jadi HTTP yang menggunakan sistem cache ya. Lalu apabila ini cukup fresh enough ya, cukup fresh tapi di cache ada tapi tidak cukup fresh ya. Jadi di sini dianggap sudah expired, maka kurang fresh ya, maka dia akan divalidasi dulu. Nah, ini kalau dia divalidasi, proses validasinya adalah direvalidate nggak bisa ya, dia nggak berhasil, dia akan mengambil dari server, lalu sama ya, terus di store di dalam cache dan di serve ke dalam klien. Tapi kalau dia tervalidasi dengan baik ya isinya, dia sesuai gitu ya, maka update freshness of cache document ya. Jadi dia mengupdate bahwa dokumen itu masih fresh, lalu baru di deliver ke klien. Nah ini ya, di sini client server communication ya masih sama dalam ini kan ada klien, ada server ya. Nah, dia ini melakukan TCP connect. TCP connect dari klien ke port 80 dari server ya, itu untuk komunikasi HTTP, atau 443 untuk komunikasi HTTPS ya, atau HTTP dengan SSL.
Nah, ini setelah melakukan TCP connect, maka dari klien ini kan panahnya 2 ya, jadi sudah terjalin suatu komunikasi ya. Jadi bandit port 80, nanti kliennya nomor sekian gitu. Nah, ini di sini setelah itu klien akan memberikan request HTTP ya, yang mengirim. Nah, terus si server ini akan melakukan processing. Setelah diproses, hasilnya akan dikembalikan ke klien dalam bentuk HTTP request response. Nanti detailnya seperti apa akan dibahas di dalam pertemuan berikutnya. Nah, setelah ini di sini klien ini kan menerima request response ya. Nah, maka diproses, akan dilakukan pemrosesan terhadap respon atau bisa teks ya, multimedia, data dan sebagainya, lalu diproses dan ditampilkan ke dalam sebuah aplikasi ya, misalnya browser dan sebagainya. Jadi hasil dari request klien bisa ditampilkan dalam bentuk visual yang dapat dipahami oleh manusia. Lalu setelah itu selesai ya, koneksinya selesai, maka dilakukan TCP disconnect. Oke, lanjut ya. Ini ilustrasi lain ya yang lebih jelas ya. Jadi klien ini misalnya contohnya melakukan get ke dalam web server, maka si web server ini merespon ya, merespon dengan HTML page dan sebagainya ya, ini port 80. Nah, maka di dalam klien ini dia akan menampilkan ya, ini kan binding port, kebetulan klien ini dia binding di port 50222 ya. Ini biasanya dinamis, yang di sini standar HTTP 80 ya. Terus datanya dikirim dan ditampilkan di dalam klien. Ini kita akan membahas selanjutnya ya, yaitu komponen sistem HTTP. Di dalam HTTP itu pasti kita akan mengenal ya, namanya web server ya, client user agent ya, proxy dan sebagainya. Nah, apa itu web server? Web server itu adalah server atau ya bisa dibilang sebuah apa itu program atau aplikasi yang berjalan sebagai server, misalnya Apache, terus Ning ya, Ning itu Nginx ya, atau Live HTTPD, terus IIS ya dari Microsoft atau Internet Information Server. Ada lain lagi page public file ya, public file itu sangat minim ya, itu sangat minim tapi sangat aman gitu. Jadi web server buatan dari Dan Bernstein. Dia ingin membuat sebuah web server yang sangat aman, tapi fiturnya juga hanya untuk mengakses isi dari file, makanya disebut public file ya. Kalau Apache dia kan bisa terintegrasi dengan modul-modul macam-macam ya, PHP ya, terus juga modul-modul yang lain yang embedded ya, CGI ya, tentunya CGI. Terus Nginx sama ya, dia bisa terintegrasi sama dengan Apache, sama Light HTTPD juga sama, dia lebih ringan ya. IIS juga sama, cuman ini popularitasnya kok sekarang agak kurang ya, IIS ya. Cuman mungkin detail dari masing-masing web server ini tidak akan kita bahas lebih lanjut ya. Kita nanti mungkin akan lebih fokus pada Apache atau Nginx. Nah, ini client user agent ya yang kedua. Itu setiap software ya, software user ya, yang berfungsi untuk mengambil dan menampilkan informasi dari web server ya, itu disebut ini ya, client user agent. Itu bentuknya bisa browser, bisa aplikasi robot, script dan sebagainya ya. Browser sendiri bisa browser yang berbentuk teks ya, contohnya adalah LINX ya, Lynx atau LINKS ya, Lynx. Itu adalah semua browser yang dalam bentuk teks. Kalau dalam bentuk
grafis ya macam-macam ya, kita udah kenal semua tentunya, kayak Google Chrome, Chromium, terus bisa Mozilla Firefox ya, bisa Internet Explorer dan sebagainya. Nah, proxy itu gunanya untuk caching ya, untuk melakukan cache. Gunanya apa ya? Ini tadi kan sudah disebutkan ya, untuk di sini ya, ini adalah sistem dari cache untuk mempercepat akses ya, tujuannya itu untuk mempercepat akses, untuk filtering, untuk load balancing ya, autentikasi ya, untuk nge-lock dan sebagainya. Jadi banyak kegunaan dari proxy. Nah, ini aspek-aspek ya, aspek-aspek dalam HTTP. HTTP is simple, artinya HTTP itu message-nya itu mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Terus HTTP adalah extensible, is extensible header. HTTP header menjadikan protokol ini mudah dikembangkan. Jadi headernya itu sangat bervariatif ya. Kita bisa menambahkan header sendiri untuk kepentingan kita ya, X apa gitu ya, atau apalah, nanti kita bisa kembangkan sendiri, tapi kita mengikut saat ini kita mengikut saja ya pada protokol-protokol yang umum gitu. Nah, yang ketiga HTTP adalah stateless tapi tidak sessionless. Artinya gini, stateless itu kan kita kirim data direspon putus, kirim data direspon putus gitu ya, seolah-olah bukan seolah-olah ya, itu fleksibel gitu ya, tapi kadang orang kan waduh putus berarti nanti lupa gitu, setelah putus ya berarti diulang lagi. Enggak ya, dia but not sessionless, jadi sessionnya tetap tercatat ya di dalam server ya. Nah, untuk state itu bisa tercatat di dalam server ataupun di dalam klien dalam bentuk cookies ya. Ini penggunaan stateful session. Jadi walaupun sistemnya itu sambung putus tapi tetap dia tidak hilang informasinya. Jadi state-nya tidak hilang. Kondisi maksudnya stateful session, menggunakan session. Lalu HTTP ini jelasnya nanti akan kita bahas ya. Jadi kita bahas maksudnya kayak apa gitu. Kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Lalu selanjutnya ini HTTP dan connection. HTTP bergantung pada standar TCP yang berbasis koneksi. Sudah dijelaskan ya, jelas ya. Jadi prosesnya adalah koneksi berstandar TCP ya. Nah, ini alurnya ya. Alurnya tentunya tadi udah jelasin ya, open TCP connection, terus lalu dari client send and HTTP message ya. Terus read the response sent by the server, kita baca ya. Terus close and reuse the connection for further request. Nah, jadi di close dan gunakan tutup atau gunakan kembali koneksi untuk keperluan request berikutnya ya. Kalau belum selesai maka bisa di reuse, bisa komunikasi lagi, tapi kalau udah selesai di close ya. Nah, ini menjelaskan ya alurnya tadi, dari klien mengirimkan HTTP request ke dalam web server ya. Di dalam web server ini dia akan misalnya contohnya ini adalah ada CGI-nya ya, dia berinteraksi, ada CGI-nya ya, bisa PHP Pro ya, dan sebagainya. Jadi dia request, dia akan melakukan request ke dalam engine dari CGI ya, ada PHP atau mungkin Pro dan sebagainya ya. Nah, dari sini hasilnya dikeluarkan ya. Jadi dalam interpreter dari CGI ini akan mengeluarkan hasilnya, lalu dikirim ke dalam web server kembali, dan hasilnya akan dikirim ke dalam ke klien dalam bentuk HTTP response ya. Bentuknya ya ini yang dipahami oleh browser, HTML, CSS, JavaScript dan sebagainya. Ini kalau CGI.
Kalau dia mengambil konten statis ya dia ambil dari sini nih ya, misalnya gambar JPEG atau mungkin PNG atau mungkin file HTML ya, dan sebagainya. Ini konten statis dia langsung ambil di sini. Kalau yang berkaitan dengan pemrosesan dia ada di sini ya, di domain dari di bagian dari ini, bagian CGI. Nah, open connection, send HTTP message, read and respond by the server, close and release. Ini tadi udah ya, dijelasin. Ini tadi ya, ini udah dijelasin ya. Jadi dalam web server ini bisa bekerja sama dengan CGI. Jadi di sini ada konten statis, di sini ada konten statis, ada yang diproses melalui CGI. Ini gabungan ya, dengan konten statis. Kalau ini hanya konten statis. Nah ini contohnya ya, ini kirim method get, terus path yang diambil apa ya, terus version dari protokolnya apa, terus hostnya apa, set language apa gitu ya. Ya kita akan coba ya, kita buat servernya dulu ya, misalnya gini, service apa aja start ya, saya menjalankan web server di localhost ya. Lalu kita akan mencoba mempraktekkan protokol ini ya, protokol yang ada di sini ya. Ini kita akan get ya, HTTP-nya 1.1, hostnya localhost ya. Ini adalah untuk keperluan pemberitahuan domain ya, biasanya digunakan untuk virtual domain ya. Dalam satu web server dia ada beberapa nama. Nah ini set language.
opsional, kita bisa menambahkan header biasanya itu untuk autentikasi ya, menyisipkan token ya, biasanya token, terus apa itu memberikan informasi-informasi tambahan dan sebagainya, itu bisa disisipkan di dalam header. Lalu body ya. Nah, body ini untuk beberapa metode seperti post ya. Nah, ini untuk mengirim data ya, untuk mengirim data atau mengirim apa itu ya, data yang merepresentasikan sesuatu, misalnya bisa file, bisa apa itu berupa inputan dan sebagainya ya, itu bisa menggunakan metode post. Nah, ini tadi contohnya ya, jadi kita menggunakan apa ini request ya, direspon seperti ini ya. HTTP 11.200 oke, tadi tanggalnya dan sebagainya ini ada semua di sini ya. Konten lengthnya berapa, konten tabnya berapa, itu di dalam header dari apa itu respon ya, akan ditampilkan seperti yang tadi sudah kita lihat. Ini ya tadi yang kita praktekkan ya. Jadi ini kita melakukan apa itu method get ya, resource-nya slash atau utama ya, lalu protokolnya HTTP 11 dan sebagainya ya. Terusnya tadi udah ya, localhost, terus accept language EN, dijawab dengan ini ya, date-nya last modified, terus tag ya, terus ada semua ini di sini. Baru setelah apa itu headernya, maka dia turun satu langsung diisi dengan konten ya. Konten ini yang nanti akan diproses ya, seperti tadi sudah kita praktekkan. Oke, responnya ini tadi ya sudah dijelaskan ya, versi protokol HTTP ya, kode status ya, pesan status berupa apa itu status message ya tadi, terus deskripsi singkat non otoritatif dari kode status itu tadi ya udah ya, lalu HTTP header ya, dan body. Ini body itu berisi sumber daya yang diambil dari server. Nah, baik, mungkin pengenalan dari HTTP cukup sekian. Selamat mempraktekkan, selamat mempelajari. Semoga pertemuan kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.